Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Miftahul Ahyar dengan NIM 2025 Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya dengan judul Mengikis Logika Mistika, Analisis Pemikiran Pendidikan Tan Malaka melalui buku Madilog. Penelitian ini membahas bagaimana pemikiran Tan Malaka dalam buku Madilog dapat dijadikan landasan filsafat pendidikan untuk membangun cara berpikir yang rasional, kritis, serta ilmiah. Kita masuk ke bab selanjutnya, yakni latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih banyak masyarakat yang berpikir berdasarkan mitos, tahayul, serta kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tan Malaka menyebut pola pikir tersebut sebagai logika mistika. Menurut beliau sendiri, pola berpikir seperti ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif, fatalis, dan sulit berkembang. Melalui karya Madilog, Tan Malaka menawarkan pendekatan berpikir yang didasarkan pada materialisme, dialektika, dan logika agar masyarakat mampu memahami serta mencerna realitas secara rasional. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana konsep logika mistika menurut Tan Malaka? Yang kedua, bagaimana konsep pendidikan yang terkandung dalam buku Madilog itu sendiri? Dan yang ketiga, bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap pendidikan Indonesia pada saat ini? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan yang mampu membangun nalar kritis kepada peserta didik. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber utama penelitian ini adalah buku Madilog, karya dari Tan Malaka, atau yang dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Sedangkan sumber pendukung buku ini atau penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan literasi yang relevan. Data analisis melalui proses membaca, menginterpretasikan, kemudian menghubungkan gagasan Tan Malaka dengan teori filsafat pendidikan modern. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa logika mistika merupakan pola pikir yang menghubungkan berbagai peristiwa dengan kekuatan supranatural tanpa pembuktian rasional. Menurut Tan Malaka sendiri, pola pikir seperti ini menghambat kemajuan masyarakat karena membuat seseorang menerima keadaan tanpa berpikir kritis. Sebagai solusinya, Tan Malaka menawarkan konsep Madilog, yakni perpaduan antara materialisme sebagai dasar untuk memahami realitas yang terjadi, serta dialektika. Dengan sebagai cara untuk melihat perubahan dan perkembangan.
Dan yang ketiga ialah logika sebagai alat berpikir rasional dan ilmiah. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi atau tiang utama dalam pembentukan nalar berpikir kritis dari manusia itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam perspektif pendidikan, Madilog bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengubah cara berpikir dari peserta didik. Peserta didik tidak boleh hanya menekankan hafalan, tetapi harus melatih untuk bertanya, menganalisis, berdiskusi, dan mencari bukti secara ilmiah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, melainkan menjadi fasilitator yang mendorong dialog kritis di dalam forum atau di dalam kelas. Dengan demikian, pendidikan mampu menghasilkan individu yang memecahkan masalah berdasarkan fakta dan logika yang ada. Selanjutnya kita masuk ke implikasi penelitian. Penelitian ini memiliki dua implikasi utama. Yang pertama yakni secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwasanya pedagogi kritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Tan Malaka jauh sebelum konsep tersebut populer melalui Paulo Freire. Kedua, secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan digitalisasi atau modernisasi. Tidak cukup dengan modernisasi dan digitalisasi fasilitas, tetapi harus disertai dengan pembangunan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat tidak terpengaruh dengan hoaks atau isu-isu berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tan Malaka memandang kemerdekaan bangsa bukan sebagai ataupun bukan hanya sebagai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan berpikir. Konsep Madilog ini menjadi landasan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia rasional, kritis, dan mampu memahami realitas berdasarkan bukti ilmiah. Oleh karena itu, pemikiran Tan Malaka ini sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang dipenuhi dengan informasi dan disinformasi. Penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemikiran Tan Malaka dalam membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang kritis, mandiri, berorientasi pada ilmu pendidikan, serta mengubah pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya tentang pemikiran Tan Malaka yang berideologi kiri atau komunis, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.